yang sangat peka. Perempuan ini dia rela dihujat, dia rela dihina orang, asalkan anaknya ini terjamin, ya. Di satu sisi loh, tapi di sisi lain netizen terbelah, biar bagaimanapun dia pelakor gitu. Nah, ada menghakimi tersebut, juga ada yang pembelaan. Ini masih draw, masih 50-50. Tapi apapun itu, dalam agama perselingkuhan tetap dosa, karena ini akadnya berat ketika ajab kabul, ya. Istri kita ini amanah dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Ini berat amanahnya. Ini estafet tanggung jawab dari orang tuanya menitipkan pada kita. Kok kita bisa, manusia ya, apalagi maaf ya, kalau pemimpin, kalau dia udah berani selingkuh di rumah tangganya, oh jangan harap yang kecil aja diselingkuhin, apalagi urusan rakyat. Ini bahaya kalau ini kita jadikan ini sebagai tolak ukur barometer. Nah, kembali lagi, kita boleh, kita menuduh nggak boleh. Kalau kita menduga-duga boleh, kan indikasinya jelas. Nah, pernyataan ini harus di cross check. Dia berani bersumpah nggak? Nah, tapi kan netizennya terbelah. Ada yang meyakini dia nggak akan mungkin berani keluar kalau nggak demi menyelamatkan anaknya. Di satu sisi lain, apapun kan kamu juga, apalagi fansnya tokoh tersebut kan followernya puluhan juta, wah akan diserang nih. Bagaimanapun kamu kan pelakor gitu. Dia nggak mau tahu apa yang diperbuat, karena manusianya kan makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Kita bisa tergelincir, tapi ini wasyawirhum fil amri, harusnya ini jangan sampai ke publik. Kenapa? Karena ini tokoh ini nanti jadi panutan, harusnya musyawarah apapun, tapi digarisbawahi ini tetap dosa besar, nggak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ustadz, ini kan juga kabarnya katanya mau tes DNA juga ya, buat membuktikan apakah ini benar-benar anak kandung dari orang itu sendiri. Nah, terus kalau misalkan ternyata terbukti bahwa ini anak dari orang yang bersangkutan itu, gimana Ustadz? Apakah ada hak untuk menafkahi atau seperti apa? Karena dari dua sisi, pertama dia bukan istri sah, yang kedua istri pun juga bukan ya. Ada nggak hak untuk menuntut terkait nafkah itu sendiri? Ini pemisahan, makanya perempuan kalau dia rela diselingkuhin, dia harus, kan di Islam ini kan harus wal tantur nafsu maqdamat tigot, harus meneropong ke depan. Gimana nanti nasib anak saya? Perhitungan apalagi kan dia calon seorang ibu. Nah, jadi terlalu jauh kalau tes DNA itu. Sekarang kejujuran masing-masing aja. Lu pernah berbuat nggak? Udah tanggung jawab. Kalau tes DNA kan seolah-olah juga di satu sisi meremehkan juga, dan dia kayak cuci tangan, seolah meremehkan. Jangan-jangan bukan cuma saya, kan itu kan kayak nggak gentle lah gitu. Orang tuh kayak Presiden Amerika, dia nggak ngerti norma agama, tapi Bill Clinton ketika rame selingkuh dengan Monica Lewinsky, sekretaris pribadinya, semua media dipanggil, saya manusia, saya hilaf, saya selingkuh, saya minta maaf pada warga Amerika. Karena di gentle, kepilih kedua kalinya, nggak pakai ngeles gitu. Jadi ini ngelesnya zigzag kayak bajai. Jadi kasihan lah, jangan kasih tontonan yang mengandung edukasi, kasih tontonan yang bermutu, jangan kasih berita-berita receh begini. Dan ini banyak terjadi mana-mana. Tapi kebetulan seorang tokoh ya, yang followernya juga banyak, jadi masing-masing jujur aja. Tes DNA itu kan nanti akan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ketika tes DNA itu membenarkan itu, oh itu kalau ibarat catur udah skakmat, mau lari kemana. Jadi jujur aja, nggak usah pakai ngeles-ngeles. Ini himbauan, bukan kita menghakimi, bukan kita sok suci, enggak. Biar gimana kan itu kan tokoh hebat, andilnya juga besar, harumnya bukan cuma di negara kita, sampai di negara Asia, sampai karya-karyanya luar biasa. Berarti untuk nafkahnya, kalau untuk nafkahnya gimana, wajib nggak sih Ustadz? Kan innamal amalu binniyat. Kalau dia dia meragukan, jangan-jangan bukan anak saya, dia kasih aja. Karena perempuan itu nggak mampu, anggap aja kita bersedekah,
anggap aja kita jangan nah Anda berbuat Anda harus pikirkan panjang juga gitu. Jadi kalau orang nggak akan pernah mau mempermalukan diri sendiri, walaupun banyak diserang netizen juga ya, karena dia memang harus bertanggung jawab pada anaknya. Tapi kan kemungkinan ini bisa terjadi karena namanya tokoh, musuh politiknya banyak, bisa juga ini serangan dari lawan politik, bisa juga pengalian isu, bisa juga fitnah, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan kita yang nggak ngelihat apa-apa, apalagi perjalanan ini kan masalah hati, masalah kejujuran, ini dosa besar. Nah ini juga dalam Islam harus ada saksi, dan ini nggak akan pernah mungkin ada saksi kecuali ada CCTV-nya. Ini saksi. Hakim di pengadilan agama manapun nggak akan pernah ketok palu masalah perzinahan sampai dari zaman Rasul sekarang, karena jelas-jelas yang dinamakan perzinahan ada saksi, dan ini nggak akan pernah ada saksi. Oke. Tapi kalau melihat dari case-nya itu kan di situ karena si perempuan ini mungkin sudah berusaha Ustadz, tapi nggak ada jalan keluar gitu, sehingga akhirnya dia memblow up nih masalah dari ini sendiri. Nah itu gimana Ustadz? Ya lagi-lagi segala sesuatu itu harus kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau sudut pandangnya kan bisa juga terjadi kembali lagi nama lihat modusnya ini apa, apa dia, karena banyak juga kita nggak menghakimi, ada juga kayak begini modusnya pemerasan ya. Tapi alangkah naif lah kalau pemerasan bawa anak kecil yang nggak berdosa gitu. Tapi bisa juga pengakuannya dari zaman Orde Baru juga banyak kayak gini, pengakuan agar ke depan lah. Kalau mau diakui, Andanya dari awal harus minta status yang jelas gitu, jangan sekarang udah begini minta pengakuan. Sampai sekarang banyak yang pansos juga, ya maaf ya, bukannya pokoknya lawyer apalah segala macam. Ini jadi sasaran empuk kalau begini. Jadi sampai diminta tes DNA. Sebenarnya sederhana lah, kejujuran itu paling utama, kejujuran itu mahal, jujur aja, gentle. Okay. Tapi kalau untuk seorang simpanan itu Ustadz ya, yang dia mempunyai hubungan dari seorang laki-laki yang sudah punya istri sisi agamanya, gimana Ustadz mungkin hukum Islamnya? Nah, makanya kan tokoh ini walaupun dia salah karena followernya puluhan juta, dia juga diserang terus. Kalau hukumnya jelas-jelas Al-Quran itu keras, jangankan berzina, ya mendekati perzinahan aja kita nggak boleh. Kayak kita zina mata, melihat hal-hal yang nggak pantas, yang bisa memicu dan memacu perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan mendekati itu nonton film porno apalagi sampai melakukan. Masya Allah, ini kalau di hukum Islam ini udah dicambuk, dirajam ini. Apalagi